Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali para pencari ilmu. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan kita yang kelima. Pada kesempatan kali ini, kita masih tetap dalam pembahasan tentang bab haid dan nifas. Kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika haid dan nifas. Ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haid atau nifas, artinya darah keluar pada waktu yang dimungkinkan keluarnya darah haid atau nifas, maka ada beberapa hal yang diharamkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, sesuai dengan sabda Rasulullah, idza aqbaltil haidata fada'is shalah, yang artinya adalah jika kamu seorang wanita sedang mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas tidak wajib diqadha, sebab tidak ada perintah qadha dari syara'. Di samping hal itu dianggap akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan, mengingat kewajiban sholat sehari semalam adalah 5 kali. Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan sholat baginya. Sebab jika dalam meninggalkan sholat dikarenakan haid, diniati tunduk dan mengikuti perintah Allah, maka ia akan tetap mendapatkan pahalanya. Yang kedua adalah sujud syukur dan tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat atau terlepas dari mara bahaya yang mengancam, seperti lahirnya seorang anak, dapat jabatan, atau selamat dari musibah banjir, kebakaran, dan lain-lain. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang membaca atau mendengar ayat sajdah, ayat sujud di dalam Al-Quran. Pada dasarnya, kedua sujud ini hukumnya sunnah dilakukan bila ada sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Namun, karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya sholat, maka bagi wanita yang mengalami haid atau nifas tidak sah dan haram melakukannya. Yang ketiga adalah puasa, baik wajib maupun sunnah. Rasulullah bersabda, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum," yang artinya, bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqodoi, mengingat puasa hanya sekali, yakni 1 bulan dalam setahun, sehingga dianggap tidak timbul masyaqqah atau kesulitan. Yang keempat adalah tawaf, baik wajib maupun sunnah. Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid ataupun nifas, kecuali tawaf dan sholat sunnah tawaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami sampai di Sarif, saya mengalami haid. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sehingga engkau suci dari haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'am minal Qur'ani, yang artinya tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu atau ayat dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Keharaman ini berlaku bila dalam melafadzkan Al-Quran diniati membaca Al-Quran. Namun bila diniati zikir atau doa dimutlakkan atau dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Misalnya ketika akan berdandan membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau sewaktu akan naik kendaraan membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau ketika terkena musibah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu hukumnya diperbolehkan.
Yang keenam adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulisi lafaz Al-Quran, meskipun kurang dari satu ayat untuk tujuan dirosah atau dibaca. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah Al-Quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan, selama tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, seperti kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan lain-lain. Atau Al-Quran dibawa beserta dengan barang lainnya, semisal di dalam tas, dengan tidak bertujuan hanya membawa Al-Quran saja. Firman Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan salah satu dasar tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran bagi orang yang sedang hadas. Dan didukung oleh hadis Nabi, yaitu sesungguhnya Nabi telah berkirim surat kepada penduduk kota Yaman. Dalam isi suratnya Nabi berpesan, jangan sampai menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan hukum haramnya membawa Al-Quran bagi orang haid atau nifas, para ulama mengkiaskan atau menyamakan dengan keharaman dalam menyentuhnya. Kecualikan dalam permasalahan di atas, bila mana dalam menyentuh atau membawa Al-Quran adalah darurat, seperti untuk menghindarkannya dari kebakaran, banjir, atau dikuasai oleh orang kafir, maka hukum membawanya untuk hal-hal seperti di atas adalah wajib meski dalam keadaan haid dan nifas. Yang ketujuh adalah lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Hadis Nabi menjelaskan, Inni la uhillul masjida lihaidhi wala junubi. Yang artinya, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis riwayat Abu Daud. Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah Baitullah atau rumah Allah, sehingga tidak patut bila didiami oleh orang-orang yang berhadas besar, meskipun diniati i'tikaf. Namun khusus untuk lewat di dalam masjid, haram hukumnya bila dikhawatirkan ada darah yang mengenai masjid. Yang kedelapan adalah dicerai. Hal ini diharamkan sebab bila sang istri dicerai saat haid, maka akan menjadi penyebab bertambah lamanya masa iddah, yakni penantian untuk memastikan kosongnya rahim. Sebab masa iddah yang harus ia lakukan adalah 3 kali suci dari masa haid, sehingga untuk menjalani 3 suciannya ia harus menghabiskan dulu masa haidnya. Dan hal ini jelas akan menambah lamanya masa penantian wanita yang diceraikannya. Yang kesembilan adalah bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Keharaman ini merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tazilun nisa'a fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Yang artinya, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan hadis Nabi juga menjelaskan, an Mu'adz bin Jabalin annahu sa'alan nabiyya ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Yang artinya, diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa ia bertanya kepada Nabi, apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haid? Rasulullah menjawab, bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri haid atau darah sudah berhenti namun belum mandi akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar Al-Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak. Menggauli istri di saat haid tersebut diharamkan
kalau memang disengaja dan tahu bahwa itu hukumnya haram. Sebab jika mereka tidak tahu wujudnya haid atau tidak mengetahui bahwa hal itu diharamkan, lupa atau dipaksa, maka hal itu tidak dihukumi haram. Kemudian bagi seorang yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunnahkan untuk sedekah 1 dinar atau setara dengan 3,88 gram emas jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras, dan sedekah setengah dinar di saat darah haid menjelang berhenti. Sedangkan bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar yang tidak memakai penghalang, hukumnya diharamkan, meskipun tidak disertai syahwat, sebab hal ini mendorong suami untuk melakukan persetubuhan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas akan menjadi kebermanfaatan dan keberkahan untuk hidup kita bersama. Amin tsumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.